Tujuh arah. Semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Tujuh hara. Siapa kita? Tujuh hara. Siapa kita? Tujuh hara. Tua dapat. Kelompok kita ceria. Kerjanya kompak selalu. Diskusi sambil bercanda. Tugas beres no ragu. Tujuh arah. Tujuh huruf hara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Erduna Nabila Putri beserta anggota kelompok 7 yang lainnya akan mempresentasikan bisnis model Canvas. Penjelasan problem. Saya Sabila Martasya dengan NIM 10202243005 ingin menjelaskan problem mahasiswa yang kesulitan mengelola waktu, menjaga fokus, dan menyelesaikan tugas tepat waktu di Telkom University seringkali dihadapkan pada tekanan akademik, deadline yang ketat, serta gangguan dari media sosial yang memicu stres dan kecemasan. Tantangan ini berdampak pada penurunnya performa akademik dan terganggunya kesejahteraan mental. Sebagai solusi, mereka membutuhkan platform digital yang menyediakan berbagai fitur pendukung, seperti pengingat jadwal dan deadline tugas, layanan konseling online, forum anonim untuk berbagi cerita, serta akses ke teknik relaksi dan mindfulness. Platform ini juga dapat membantu mengingatkan mahasiswa untuk menjaga keseimbangan hidup melalui aktivitas fisik, istirahat, dan waktu berkualitas bersama teman, sehingga mereka lebih mampu menghadapi tekanan akademik dengan kondisi mental yang sehat dan stabil. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lola Satiboru Pasaribu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai BMC ide kami. Yang pertama itu ada key partners. Di sini tuh siapa rekan terpenting untuk mendukung ketersediaan aktivitas atau sumber daya. Nah, rekan kami ini dibagi menjadi dua, yaitu ada lembaga pendidikan, yaitu ada universitas dan sekolah, lalu ahli psikolog. Lalu di sini ada key activity. Nah, di bagian ini tuh apa aktivitas terpenting untuk membuat value. Ada 3, yaitu ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Lalu yang kedua ada promosi ke mahasiswa Telkom University. Lalu yang ketiga ada bekerja sama dengan psikolog dan kampus. Lalu yang ketiga ada value proposition, yaitu apa keunggulan produk atau jasanya. Dibagi menjadi 4, yaitu ada yang pertama layanan konseling online gratis dan berbayar. Lalu yang kedua ada forum curhat anonim. Lalu yang ketiga ada pengingat tugas dan jadwal untuk membantu manajemen waktu. Lalu yang terakhir ada fitur self help, yaitu tips relaksi, pengingat self care, dan manajemen stres. Lalu di sini ada customer relationship. Di sini bagaimana agar konsumen beli lagi, itu terbagi menjadi 3, yaitu ada forum komunitas mahasiswa, fitur reminder personal dan notifikasi. Lalu yang terakhir ada feedback dari pengguna. Di bagian ini ada customer segment. Nah, di sini tuh siapa pengguna atau konsumennya. Penggunanya itu ada mahasiswa Telkom University yang sering stres, cemas, dan sulit mengatur waktu. Lalu ada mahasiswa Telkom University yang ingin bantuan manajemen tugas dan kesehatan mentalnya. Lalu di bagian sini ada channel, yaitu bagian promosi dan distribusinya. Dibagi menjadi 3, yaitu ada sosialisasi kampus, media sosial, kerjasama dengan organisasi mahasiswa. Lalu di bagian ini ada key resource, yaitu apa sumber daya terpenting dalam bisnis. Ya, ada psikolog dan konselor, tim pengembang dan IT, lalu platform digital. Di bagian terakhir ini yaitu ada cost struktur. Nah, apa variabel biaya yang harus dihitung? Biayanya itu ada biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, biaya integrasi app dengan AI. Ketiga ada biaya promosi, keempat ada gaji konselor dan psikolog. Lalu
Di sini ada revenue streams. Dari mana pendapatnya? Pendapatnya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada layanan premium atau fitur eksklusif. Yang kedua ada iklan pada aplikasi, lalu ada sponsorship dari kampus atau brand. Lalu dilanjut oleh teman kami. Perkenalkan, nama saya Yulia Fadiri Rizky Pasaribu dengan NIM 1022022380108. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang BMC dari aplikasi Alternativa. Mungkin bisa buka di sini aja biar lebih jelas. Nah, di sini ada yang pertama Key Partners atau rekanan terpenting yang mendukung ketersediaan aktivitas atau sumber dayanya. Di sini ada mentor kelas, tutor pengajar, dan alumni pengajar. Yang kedua ada key activities atau apa saja aktivitas terpenting untuk membuat value-nya. Nah, di sini ada proses belajar mengajar, lalu ada mentoring mingguan, lalu ada laporan progres belajar mingguan, terus ada study with us atau belajar bersama antar siswa dan discuss with us. Nah, di sini ada key researches-nya, ada platform digital. Lalu ada value proposition atau keunggulan produk atau jasanya. Di sini ada komunitas yang membantu pelajar menghadapi ujian untuk masuk perguruan tinggi negeri. Lalu ada forum belajar online se-Indonesia, ada forum konsultasi akademik, ada konsultasi dengan narasumber dari berbagai aspek ya. Lalu yang terakhir ada beasiswa bagi siswa kurang mampu dan lulus seleksi masuk PTN. Nah, di sini ada customer relationship atau bagaimana sih caranya agar konsumen itu bisa berhubungan ke kita atau bisa si konsumen itu bisa balik lagi untuk eh ke aplikasi itu lagi. Di sini ada penawaran diskon bagi pembeli batch awal, lalu ada diskon bagi siswa yang ingin melanjutkan program, lalu ada diskon program mandiri, mentoring dan tryout gratis, lalu ada range harga yang bervariasi yang bisa dipilih oleh si customer itu sendiri. Lalu ada customer segments, tahu siapa pengguna atau konsumennya. Nah, di sini customer segments-nya ada pelajar SMA sederajat yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Lalu ada calon tenaga kerja atau job seeker di bidang pengajar. Lalu di sini ada channels, atau bagaimana sih cara promosi dan distribusi aplikasi ini. Itu ada melalui iklan, media sosial, dan undangan kode referral ke si calon customernya. Di sini ada cost structure atau apa saja variabel biaya yang harus dihitung. Di sini ada biaya pengembangan dan upgrade fitur website dari Alternativa. Nah, lalu ada biaya promosi, lalu ada fee kode referral yang tadi sebelumnya, lalu ada fee narasumber mentoring, lalu ada biaya siswa. Nah, di sini revenue streams-nya atau pendapatannya itu dari mana aja? Yaitu ada 2, pendaftaran siswa per program dengan harga yang bervariasi, dan juga ada modal pribadi dari si co-foundernya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari BMC Alternativa. Nanti bisa selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nama aku Erdina Nabila Putri, NIM 102022400062. Aku sebagai pembuat BMC Relief ini, dari Key Partners ini. Relief itu mempunyai rekan yang penting, yaitu paling utama adalah psikolog, yang karena ini aplikasi untuk berbasis untuk tekanan mental, maka yang paling penting adalah psikolog profesional. Lalu ada institusi pendidikan dan perusahaan, karena aplikasi ini juga bisa dipakai oleh mahasiswa maupun oleh karyawan. Lalu selanjutnya ada programmer pengembangan aplikasi. Selanjutnya aktivitas yang key activities atau aktivitas yang penting untuk membuat value itu adalah di sini kita bisa konseling online, bisa meditasi online, dan juga membuat jurnal. Di sini kita lalu key resource, sumber daya terpenting dalam bisnis ini tuh sumber daya tenaga profesional psikolog, platform aplikasi atau programmer lah. Lalu sama kemitraan strategis, ya maksudnya dengan perusahaan dan juga pendidikan. Lalu ada value proportion,
keunggulan produknya itu aplikasi ini tuh memiliki fitur meditasi dan juga relaksasi. Lalu ada fitur tes psikologis, ada fitur konseling online. Jadi kita tidak perlu datang ke tempat untuk berkonsultasi, bisa melalui HP digital. Lalu memilih konseling dan sesuai dengan permasalahan seperti percintaan atau pekerjaan. Maksudnya tuh kita bisa memilih psikolog sesuai tema yang kita mau, kayak kita bisa milih permasalahan kita yang kayak pekerjaan, ada yang percintaan juga ada, tentang masalah sekolah, dan juga yang pasti ini biayanya lebih murah karena biayanya terjangkau hanya 50.000. Lalu customer relationship di sini tuh gimana caranya agar konsumen bisa beli lagi. Di aplikasi ini punya voucher untuk beli paket meditasi dan juga konseling, dan juga reward kode referral itu untuk akses meditasi secara gratis 100%. Oh ya, voucher ini tuh bisa untuk mengundang teman kita 7 orang dan kita akan mendapatkan 100%. Dan juga ini biayanya sangat terjangkau, kita hanya cukup membayar 50.000 untuk nih. Lalu ada customer segment. Di sini penggunanya ada pelajar, ada bisa karyawan atau calon pekerja, dan juga orang yang mempunyai masalah terkait perasaannya, kayak misalnya ada masalah tentang percintaan, tentang orang tua, tentang masalah lainnya lagi selain dari pelajar atau selain dari pendidikan dan juga pekerjaan. Lalu di sini ada channels. Di sini kita untuk promosinya kita melalui media sosial. Ada juga undangan kode referral dan juga iklan. Iklan bisa melalui webinar atau apa. Lalu sini ada cost strukturnya. Variabel biaya yang harus dihitung itu ada biaya pengembangan aplikasi dan website, ada biaya promosi, fee kode referral, biaya pembuatan konten, audio meditasi dan juga cara tidur, biaya tenaga kerja psikolog. Lalu ada revenue stream. Di sini pendapatannya didapat dari layanan konseling berbayar dan juga layanan fitur premium, yaitu fitur meditasi dan juga cerita tidur. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Lunaria dengan NIM 102022400341. Ini saya akan membacakan kesimpulan atau perbedaan BMC antara ide kami dengan ide kompetitor. Nah, aplikasi yang sedang kami rancang berfokus pada kesehatan mental mahasiswa kampus, khususnya mahasiswa Telkom University. Fitur utamanya meliputi konseling online, forum chat anonim, pengingat tugas, serta self-help untuk manajemen stres dan waktu. Sumber pendapatan berasal dari layanan premium, iklan aplikasi, dan sponsorship dari kampus atau brand. Sementara itu, Alternativa lebih menonjolkan layanan edukasi dan mentoring, seperti forum belajar, konsultasi akademik, mentoring mingguan, dan beasiswa dengan target utama pelajar SMA serta calon tenaga kerja di bidang pengajar. Pendapatan Alternativa berasal dari pendapatan siswa per program, modal pribadi, dan beasiswa. Sedangkan Relief menawarkan layanan kesehatan mental yang lebih umum seperti konseling online, meditasi, relaksasi, tes psikologis, dan audio meditasi dengan target pengguna yang lebih luas yaitu pelajar, karyawan, dan masyarakat umum. Sumber pendapatan Relief berasal dari layanan konseling berbayar dan layanan fitur premium. Sekian penjelasan dari BMC kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.